Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sehat buat kita semua. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu karena Engkau selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami sehingga iman kami semakin hari semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah berkat bisa hadir di setiap keadaan. Bacaan diambil dari kitab Kejadian pasal 13 ayat yang ke-10. Demikian sabda Tuhan. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Saudara yang dikasihi Tuhan, Walter alias Disney adalah lebih dikenal dengan nama Walt Disney. Dulunya adalah seorang pengangguran. Karena punya bakat menggambar, ia mencoba mengirim hasil gambarnya kepada beberapa penerbit, namun sering ditolak. Keadaan itu membuatnya frustasi. Bahkan karena tidak punya uang, ia harus tinggal di sebuah gudang tua yang kotor dan dipenuhi dengan tikus-tikus. Siapa sangka berkat justru datang dari tempat yang kotor tersebut. Ya, saat melihat tikus-tikus berkeliaran itu, muncul ide di pikiran Disney untuk membuat tokoh kartun dari sosok tikus. Itulah awal bagaimana Mickey Mouse tercipta. Ide ini begitu unik sehingga menarik industri film untuk membuat film animasinya. Saudara yang terkasih, saat Lot melihat tanah Sodom yang sangat subur, ia melihat tempat itu penuh berkat. Apa yang kelihatannya menjanjikan, ternyata di kemudian hari malah menjerumuskan. Abraham mulanya mungkin hanya melihat tanah Kanaan yang jauh dari kata subur, namun ujungnya ternyata tanah itu berlimpah dengan susu dan madu. Saudara terkasih, ketahuilah bahwa Allah mampu memunculkan berkat dan kebaikan dari hal-hal kecil dan dari tempat yang tidak pernah kita duga sama sekali. Oleh karena itu, jangan mengecilkan pekerjaan dan usaha yang kita jalani saat ini. Ingatlah bahwa yang memberi berkat itu adalah Tuhan sendiri. Pekerjaan dan usaha hanyalah salurannya. Jika hubungan kita dengan Allah itu benar, tidak mungkin berkatnya tidak mengalir dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita jalin relasi yang intim dengan Tuhan. Pasti Dia akan memerintahkan berkat-berkatnya tercurah dalam kehidupan kita. Saudara, milikilah karakter untuk bersyukur dalam setiap keadaan, karena Tuhan selalu punya cara untuk memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang memberikan pengharapan dan meyakinkan kami bahwa bila hidup kami benar di hadapan-Mu, maka kami akan diberkati serta hidup berkelimpahan. Tuhan, kami ingin menyerahkan untuk aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam pimpinan-Mu. Kami memohon Tuhan yang akan menyertai, menolong dan memberkati. Karena kami percaya tanpa pertolongan dan belas kasihan-Mu, apa yang kami lakukan dan upayakan tidak akan ada hasilnya.
Bapa, kami juga berdoa untuk mereka yang mengalami sakit. Kiranya Tuhan yang hadir, yang menolong dan yang menjamah, sehingga mereka akan memperoleh kesembuhan. Untuk mereka yang frustasi, yang hilang semangat, kiranya Tuhan yang menolong, agar mereka juga bangkit dan bersemangat kembali di dalam menjalani kehidupan ini. Untuk pemimpin bangsa kami, kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu agar dapat memimpin bangsa kami dengan baik dan bijaksana. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.